Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan misi Gus Nur Samsun selanjutnya, setelah tadi malam gagal mengajak pulang anak Pak Heri, dari cengkeraman pengaruh jahat dari perguruan sesat Kembang Turi Jagat. Sebenarnya tadi malam Mas Johan sudah bisa dilumpuhkan oleh Gus Nur Samsun. Akan tetapi karena pengikut dari perguruan itu terus menyerangnya, terpaksa Gus Nur Samsun harus meladeni serangan dari mereka. Gus Nur Samsun juga sangat kewalahan menghadapi serangan dari pengikut perguruan iblis itu. Apalagi setelah Sang Ratu Iblis langsung turun tangan untuk menghadapi Gus Nur Samsun, Gus Nur Samsun seakan belum bisa berbuat apa-apa. Tapi beruntung Putri Ratu Iblis menghalangi ibundanya untuk menyerang Gus Nur Samsun, sehingga Gus Nur Samsun masih bisa bertahan. Walaupun pada akhirnya naas buat sang putri. Karena sang ibunda ratunya marah, dan kemudian menghajarnya hingga sang putri cantik itu tersungkur berkalang tanah. Dan melihat sang Ratu Iblis yang sangat murka itu, Gus Nur Samsun pun kemudian berusaha untuk menghadapinya dengan sekuat tenaganya. Namun ternyata sang ratu sangatlah hebat. Serangan Gus Nur Samsun berkali-kali tidak mampu menyentuhnya. Bahkan ilmu pamungkas Gus Nur Samsun juga belum mampu menjatuhkannya. Dan karena itulah, agar tidak ada terjadi apa-apa dengan dirinya dan keluarga Pak Heri, Gus Nur Samsun kemudian mengajak Pak Heri sekeluarga untuk mundur dari tempat itu. Sehingga misinya untuk membawa Mas Johan malam itu belum bisa terlaksana. Karena Gus Nur Samsun berpikiran, jika di saat berbahaya itu mereka membopong tubuh Mas Johan yang sangat besar, ditakutkan, Ratu Iblis dan pengikutnya kemudian menyerang dengan brutal terhadap mereka. Dan karena itulah Gus Nur Samsun memilih mundur terlebih dahulu untuk menyusun tindakan selanjutnya. Dan setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian mempunyai rencana. Nanti malam dia ingin kembali datang ke Padepokan Kembang Turi Jagat. Dan dia punya tujuan untuk memancing sang raja yang diyakininya sebenarnya ada di dalam rumah itu. Dan setelah sang raja keluar dan berhadapan dengan Gus Nur Samsun, Pak Heri dan keluarganya diminta untuk menemui Johan anaknya. Dan setelah Gus Nur Samsun berhasil memukul mundur raja dan ratunya, barulah si Johan akan dipaksa untuk keluar dari perguruan Kembang Turi Jagat itu. Kita nggak bisa langsung gegabah untuk membawa pulang putra jenengan. Itu saya punya alasan kenapa kita mundur. Saya punya alasan begini, anak sampai itu berat Pak, lebih gagal, lebih besar daripada jenengan. Nah, di saat kemarin saja menantu jenengan pingsan, bopong aja sampai kewalahan, harus bertiga, kamera harus dimatikan. Nah, apalagi kalau Mas Johan kayaknya nggak mampu Pak. Jadi gini, di saat kita membopong Mas Johan, terus tiba-tiba dari belakang kita berempat atau berlima sama kameramen saya, santri saya, diserang sama ratunya dari belakang, ya mampus kita semua. Bukan untuk menyelamatkan, malah kita jadi korban. Ya enaknya solusinya gimana Gus? Karena gini Gus, mohon maaf Ya, anak saya kan sudah lama nggak ketemu mantu saya, Ya. sama anak saya, dan ibunya itu kan kesayangnya ibunya tuh. ya karena satu-satunya. Iya, Ya. gimana? Maksud saya, ya secepatnya Gus, gimana solusinya biar anak saya itu cepat pulang. Jadi gini Pak, saya itu sudah sering mengerjakan pekerjaan seperti ini, mendatangi tempat-tempat kemusyrikan, kesirikan, bertemu sama dukun-dukun. Ya sedikit banyaknya saya sudah punya pengalaman untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Nah, untuk pengalaman kali ini, pengalaman baru ini, saya menyikapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mainnya santai, kita bermain-main Pak. Bukan berarti bermain-main itu menyepelekan sesuatu yang kita hadapi, bukan. Bermain-main itu begini Pak, supaya mereka itu kacau dulu. Nah, tadi kan saya sempat menantang rajanya, dan saya meyakini rajanya itu ada di dalam. Saya meyakini seperti itu. Nah, dia beralasan setahun sekali datangnya. Saya nggak logika. Apalagi seorang suami istri. Nah, kita besok datang ke sana. Saya pengen ketemu sama rajanya.
Saya pengen ketemu sama rajanya, saya pengen tahu sumbernya. Jadi caranya untuk menyelamatkan anak bapak itu kita harus membasmi mereka dulu, ratu dan rajanya ini. Kita basmi atau kita kita pepet mereka sampai mereka itu mundur kapok gitu. Nah, di saat mereka mundur kapok ataupun mereka meninggalkan kampung ini, saya rasa sudah bisa kondusif. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi kan ada warga. Kenapa warganya sampai berbondong-bondong melindungi mereka ataupun menyembah mereka? Pasti kan ada sesuatu di situ. Nah, mungkin mereka takut, mungkin pernah ada kejadian yang aneh-aneh sama warga sini sehingga takut, atau mungkin memang sudah didoktrin untuk menyembah wanita iblis ini begitu. Nah, apalagi tadi kita semua sudah melihat bahwa si siapa itu putrinya atau anaknya si ratu tersebut, di saat saya itu hampir tersungkur melawan ratunya, anaknya melindungi saya. Nah, berarti rencana saya kemarin itu sedikit ada hasilnya, karena saya merayu si anaknya ini, saya rayu terus, saya gombalin terus, dan mungkin sekarang terjadilah perasaan dia, ataupun mungkin punya rasa asih ataupun rasa cinta sama saya, karena saya sudah menjebak dengan rayuan gombal itu, sehingga dikala saya melawan ratunya, putrinya melindungi saya. Dan tadi rela dia sampai berkorban, dihantam oleh ibunya sendiri sampai jatuh tersungkur. Iya. Kan begitu, kita kan menyaksikan semua kan. Nah, jadi kita atur rencana gimana mereka bisa mundur. Itu gimana caranya, kita cari sumbernya dulu. Kita serang mereka sampai mundur. Itu gimana caranya. Nah, setelah itu baru kita berhadapan sama si Johan saja. Jikalau kita berhadapan sama Johan satu-satunya, kita bisa menghadapi secara pribadi. Yang lain sudah pada mundur, itu kesempatan kita bisa menyadarkan dia. Gitu ya. Iya, begitu caranya.